Suster, Bapak Ibu, dan Mudika Lingkungan Santo Paulus, sebelum kita mulai ibadat Advent kita yang kedua ini, marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ini kita semua diajak gereja untuk mengikuti pendalaman Advent. Nanti bacaan akan diambil dari bacaan Advent yang kedua, yaitu Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki permenungan yang disampaikan Injil dan juga gereja keuskupan sebagai gereja universal, sebagai kesatuan gereja seluruh dunia, mari kita akui sesal dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Mari. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah dikumpulkan menjadi satu keluarga, satu komunitas di lingkungan Santo Paulus ini. Semoga berkat-Mu melimpah kepada kami semua, dan semoga dalam mendalami Advent yang kedua ini, kami mampu menemukan buah-buah kasih dan buah-buah sukacita yang akan kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersatu dalam Dikau, dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, dan Mudika Lingkungan Santo Paulus, saya sering melihat Pak A, ini bukan nama yang sebenarnya ya, Pak A di lingkungan Santo Paulus ini sering membagikan hasil panenan singkongnya kepada umat di lingkungan Paulus. Kemudian Pak B ini juga sering membagikan hasil panenan sayur-sayurannya kepada umat di lingkungan Santo Paulus. Dan saya juga melihat di depan susteran SSPS ini ada kotak berbagi, ya kan. Nah, dan masih banyak lagi umat-umat lingkungan Santo Paulus yang baik hatinya. Nah,
jika Pak A, Pak B, dan umat lingkungan lain itu panenan singkongnya tidak berbuah, kemudian tadi sayur-sayurannya juga tidak tumbuh subur, apakah Pak A dan Pak B bisa membagikan hasil panenannya kepada umat lingkungan Santo Paulus? Tentu tidak kan. Nah, mereka mempunyai buah singkong yang tumbuh lebat, yang melimpah, dan panenan sayur juga melimpah, maka mereka bisa membagikan kepada umat lingkungan Paulus yang membutuhkannya. Nah, sama seperti bacaan yang Injil yang kita baca pada hari ini, barang siapa yang berbuah bisa membagikan kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa membagikan orang lain kalau kita tidak berbuah? Nah, ini pertanyaan untuk kita ya. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Jadi kita harus punya dulu sebelum kita memberikan kepada orang lain. Nah, bagikanlah hal-hal yang baik dari diri kita. Jangan membagikan hal-hal yang buruk. Nah, contohnya apa kalau kita membagikan hal-hal yang buruk? Nah, contohnya adalah di era seperti ini, media sosial di mana-mana, ada di Facebook, Instagram, kemudian WA, kita bebas mengupload foto-foto dan story WA, curhatan emosi kita atau luapan amarah kita. Kadang ada ya yang membuat status luapan emosi, curhatan emosi dengan maksud menyindir seseorang. Nah, itu ada. Nah, saya berpesan sebaiknya kita lebih bijak dalam mengupload hal-hal di media sosial. Jangan mengupload berita yang belum tentu benar atau hoax. Kemudian jangan mengupload ujaran kebencian kepada seseorang. Jangan ngupload curhatan emosi kalau kita lagi marah nih, curhatnya di media sosial. Nah, mungkin kita bermaksud menyindir orang, jadi kita benci sama seseorang, kesel gitu, kita sindir lewat status WA. Tapi orang yang dimaksud kita itu justru tidak merasa tersindir, dan justru orang-orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita di lingkungan kita itu jadi merasa galau sendiri. Waduh, risau nih, wah jangan-jangan si A marah nih sama saya, kok dia ngupload statusnya kayak gini. Nah, gitu kan. Nah, maka orang lain akan menilai citra kita atau kualitas hidup kita ya cuma sebatas itu. Jadi kalau kita mengupload curhatan di media sosial, sama saja kita membagikan sampah kepada orang-orang yang menyayangi kita dan mencintai kita di lingkungan kita gitu. Nah, di era pandemi COVID-19 ini kan mengguncang kenyamanan seluruh masyarakat ya. Jadi jika kita dijelek-jelekan atau digosipkan orang lain, anggaplah itu cambuk untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih kuat dan positif. Biarkan saja orang lain ngomong apa, ya kan. Pandangan orang lain kepada kita tidak bisa kita ubah. Biarkan saja, yang penting kita bisa memaknai kehidupan kita. Berarti bagi orang-orang sekitar kita, kita hanya punya dua tangan, ya kan. Dan dua tangan ini kita tidak bisa membungkam mulut banyak orang, kita hanya mampu menutup telinga kita. Jadi biarkan saja. Jika ada yang mencela pekerjaan kita, ya biarkan saja. Yang penting pekerjaan kita khususkan untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah berbuah, mewartakan kabar gembira untuk orang-orang sekitar kita. Nah, ketika kita lagi nggak enak hati, itu nggak usah curhat di media sosial, tapi ceritakan saja kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, teman, sahabat, atau mau diolah sendiri, dibawa dalam doa, curhat kepada Tuhan. Nah, itu lebih baik, itu lebih bijak ya. Jangan curhat di media sosial, dan sehingga kita bisa membagikan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Nah, sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu karena saat ini Engkau mengundang kami
untuk mendengarkan sabdamu. Semoga kami semua dapat membagikan buah-buah kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tindakan dan perbuatan yang kami wartakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, semoga kami lingkungan Paulus semakin bisa membagikan buah-buah kasih-Mu kepada orang lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami selalu kesehatan. Jagailah kami dari virus corona. Berikanlah kesehatan pula untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi harapan, kami berdoa untuk saudara kami yang hidup di pengungsian karena erupsi Gunung Merapi. Saat ini mereka hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian. Berikanlah mereka rasa tenang dan kekuatan untuk menjalaninya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa permohonan kita dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, semoga setelah ini kami dapat membagikan buah-buah kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita, memberkati kita, dan menjadikan kita orang yang dapat menebarkan buah-buah kasih Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat permenungan Advent kedua telah selesai. Amin. Semoga kita semua dapat mewartakan buah-buah kasih Tuhan kepada sesama. Terima kasih.